Hai, selamat datang di podcastku RRI Kupang, Beta Pung Podcast. Dan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hal yang sangat menarik dan menjadi pusat perhatian. Bukan hal yang positif sebenarnya, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, khususnya di Provinsi NTT yang menjadi pusat perhatian dan sudah masuk kategori darurat. Karena NTT menjadi penyumbang terbanyak korban TPPO yang meninggal dunia dengan angka yang tidak sedikit tapi cukup tinggi. Informasi terakhir di bulan April 2023 ada sebanyak 40 jenazah pekerja non-prosedural asal NTT yang dipulangkan dikarenakan tindakan-tindakan kekerasan dari majikannya atau mungkin ada penyebab lainnya. Namun untuk memastikan hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BP3MI yang selalu menangani hal tersebut sebagai Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi NTT, Pak Siwa. Selamat datang Pak Siwa di podcastku RRI Kupang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami di sini. Ya, terkait dengan informasi tadi ya, ada 40 jenazah pekerja yang non prosedural yang dikembalikan ke Kota Kupang asal NTT. Tentunya ini sangat berkaitan dengan BP3MI yang menangani hal tersebut. Mungkin bisa disampaikan kepada kami terlebih dahulu nih ya Pak Siwa, BP3MI ini sebenarnya perannya seperti apa nih? Baik, terima kasih. Pertama bahwa BP3MI adalah singkatan dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Badan ini dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan mandat Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara, dalam hal ini negara kita Indonesia, memang tidak pernah melarang warganya untuk bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu diatur dengan undang-undang tersebut bagaimana tata cara untuk bekerja ke luar negeri dengan benar. Dan tata cara itu adalah yang pertama, skema penempatan pemerintah dengan pemerintah. Sistem hubungan kerjanya adalah calon pekerja migran Indonesia dengan BP2MI, kemudian pemerintah negara penempatan, kemudian yang user. Jadi pemerintah langsung menempatkan ke pemerintah, lalu disalurkan ke user. Yang kedua adalah pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh BP2MI, kemudian ditempatkan kepada perusahaan di negara penempatan. Selanjutnya perusahaan tersebut yang menyalurkan ke user di negara tersebut. Yang ketiga adalah perusahaan dengan perusahaan. Sistem hukum kerjanya adalah calon pekerja migran Indonesia, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dengan agensi, kemudian disalurkan ke user. Nah, cara yang keempat adalah mandiri. Mandiri di sini artinya dapat bekerja langsung dengan usernya, tentu saja dengan mekanisme yang ada, tetapi harus bekerja pada berbadan hukum. Kemudian yang satu lagi adalah untuk kepentingan perusahaan sendiri. Jadi jika ada perusahaan nasional kita, BUMD, BUMN yang punya katakanlah proyek di luar negeri atau mendapat yang di luar negeri ataukah mendapat untuk perluasan usaha di luar negeri, maka tenaga kerja yang di bawah dari Indonesia itu juga masuk dalam kategori pekerja migran Indonesia. Dari skema-skema khusus, dari skema-skema ini akan dikembangkan lagi dengan skema-skema khusus lainnya. Nah, baik. Jadi itu secara garis besarnya seperti itu sebenarnya, itu yang prosedural, yang legal. Yang prosedural, bagaimana bekerja tahapannya atau memilih jalur. Nanti tahapannya ada 3 jalur tadi ya. Nanti itu adalah jalurnya. Nanti ada tahapan, tentu setiap skema penempatan punya tahapan tersendiri. Tidak ada yang langsung gitu. Karena kalau sekarang ada tahapan-tahapan sendiri. Iya betul. Ada skema, ada persyaratan dokumen, ada tahapan, lalu proses akhir tahapan seperti apa, lalu penempatan. Berarti memang ada waktu, ada jangka waktunya ya, begitu ya Pak Siwa. Tidak langsung semudah itu datang, daftar, besok berangkat kan, nggak kayak gitu. Nah kalau dilihat dari itu yang legal ibaratnya ya. Nah berarti kalau tahapannya, ini biar kita juga menyampaikan kepada yang mungkin punya rencana gitu ya, mau pergi TKI atau TKW, itu tahapannya itu sendiri pun juga biasanya butuh waktu berapa lama nih? Kalau dari masing-masing skema, secara umum sajalah, secara umum pada umumnya.
Ini kalau dijelaskan sangat mungkin waktunya sangat aja, lama. mungkin Ya, dari sisi waktunya biasanya butuh berapa lama? Itu macam Jerman misalnya, government itu kan ada butuh waktu, ada kurs pelatihan bahasa lagi dan seterusnya. Itu butuh waktu juga ya. Kemudian P2P, ada perusahaan dan perusahaan juga membutuhkan waktu, tapi tidak terlalu lama. Jadi ini tahapan-tahapan ini masing-masing dengan tahapan jangka waktu yang berbeda-beda. Tapi biasanya itu mungkin kayak 3 bulan atau pada umumnya gitu kan, mungkin sekitar itu. Oke, nah sekarang kalau tadi dari data nih Pak Siwa, tadi kan saya sempat melihat begitu dari April, sempat membaca juga begitu di berita. Dari April itu ada 40 nih mayat yang dipulangkan asal NTT. Kalau sampai dengan saat ini data dari BP3MI sudah sebanyak apa? Ya, menyambung dari tadi menyambung dari bagaimana skema penempatan itu, maka akibatnya adalah data yang kita akan sampaikan ini. Jadi pada dasarnya para pekerja migran kita itu tidak mengikuti skema yang sudah dibuat oleh negara ini. Data yang kita sebutkan meninggal, ada yang putus komunikasi, soal gaji, soal sakit, dan seterusnya itu minta dipulangkan, ada bermasalahnya itu, semua itu adalah akibat dari penempatannya secara ilegal, secara non prosedural, yang tidak sesuai dengan kita sebutkan. Terkait dengan perkembangan mungkin kasus mungkin saya lihat di sini data dari 2019 itu terdapat 411 orang. Dan di mana di sana 96,10% itu adalah non prosedural dan terdapat 119 yang meninggal dunia. Banyak juga ya. Ini kita berlanjut ke tahun 2020 ada 474 kasus, di antaranya itu 87 meninggal dunia, 98,3% adalah penempatan yang secara non prosedural. Dan di antaranya 80 yang meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 399, di mana ada 106-nya itu adalah meninggal dunia, dan persentase yang non prosedural itu 98,25%. Sedangkan saat ini yang menjadi fokus pertanyaan tadi bahwa sampai saat ini tanggal 8 Agustus itu sudah 90. Nah, perlu sampaikan pula bahwa mereka-mereka yang meninggal ini memang ada yang sudah ada tahun 80-an itu sudah berada di negara sana, di negara penempatan terutama Malaysia. Lalu sekarang baru kejadian meninggal dunia, dan itu mulai tahun 80 sampai saat ini. Tentu saja entah kapan pun mereka berada, tetap saja namanya kejadian kasus merupakan tentu saja merupakan perhatian yang serius. Betul, apalagi non prosedural itu yang menjadi titik beratnya di situ nih, karena ilegal ini, dan angkanya lumayan banyak setiap tahun, bahkan sampai mencapai 90% lebih Pak Siwa ya. Ini setiap tahun loh, dari 2019 bahkan sampai sekarang nih 2023 nih. Kalau boleh tahu nih, kebanyakan memang karena tutup usia di usia yang sudah tua karena dari tahun 80 tadi, atau memang ada indikasi kekerasan oleh majikannya, dan paling banyak dari negara mana nih? Kebanyakan mereka ini kena sakit. Karena riwayat pemberangkatannya kan tidak sesuai dengan prosedur, di mana salah satu persyaratan kan ada pemeriksaan kesehatan. Jadi mereka kebanyakan meninggal dunia karena sakit, dan ada kecelakaan, ada sakit. Nah, itu saja dua. Mungkin kalaupun kekerasan sedikit, kalaupun ada mungkin 1-2 ada terjadi pembunuhan, itu bukan kenapa tuh orang kita dan orang kita, suami istri gitu yang ada. Begitu. Jadi ini perlu ditekankan lagi bahwa memang NTT menyumbang korban jenazah pekerja non prosedural terbanyak bukan selalu karena indikasi kekerasan atau karena penyimpangan dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi juga seperti disampaikan Pak Siwa bahwa ada juga karena sakit gitu. Kebanyakan karena sakit ya. Kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas. Seperti itu ya Pak Siwa ya. Nah, ini perlu kita perbaharui lagi ya persepsi dari orang terkait dengan NTT menjadi sorotan nih, korban TPPO tertinggi dengan angkanya. Kalau langkah preventifnya seperti apa untuk menyampaikan kepada masyarakat? Apakah benar iming-iming gaji besar ini selalu menjadi alasan utama? Baik, pertama bahwa langkah-langkah preventif itu atau bicara tentang pelindungan sendiri sebenarnya dua hal di sana ya. Yang pertama soal pencegahan. Sebenarnya pencegahan sendiri sesuai dengan konsep dan yang sudah dilakukan adalah
penyadaran publik melalui diseminasi informasi. Tentu saja jalur-jalur informasi ini yang kita harus perbanyak, kita harus buat variasi. Memang saat ini mungkin kita menyampaikan langsung ke masyarakat, media dan seterusnya, tetapi perlu ada juga variasi distribusi informasi yang lebih, termasuk mungkin yang saat ini kita sedang bicarakan ini juga merupakan salah satu variasi distribusi informasi yang benar dan seterusnya. Nah, preventif kedua tentu saja ini adalah mencegah pemberangkatan, melakukan koordinasi untuk mencegah pemberangkatan secara non prosedural itu. Dan itu kita tahu bahwa sekarang ini kan pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan untuk kegiatan itu. Nah, yang preventif lainnya adalah soal pelayanan penempatan, soal kualitasnya. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah soal SOP yang tepat dan waktu yang diselesaikan itu harus sangat singkat. Kenapa? Karena pada skema tertentu, katakanlah P2P, perusahaan dan perusahaan, itu kan prosesnya mulai dari bawah, mulai dari kabupaten kota dan seterusnya, sehingga terhambat di satu level itu akan terpengaruh semua ke atas. Nah, yang kita tekankan adalah kalau dapat lakukan pada hari ini, harus dilakukan hari ini. Jadi soal kecepatan pelayanan itu juga harus diperhatikan untuk orang percaya bahwa proses yang benar itu walaupun tidak menimbulkan masalah apa-apa, tetapi juga harus cepat dan seterusnya. Nah, kemudian satu lagi perlu sinergitas. Nah, sinergitas ini tentu dengan lembaga-lembaga terkait, baik itu pemerintah maupun swasta, NGO, LSM dan para pegiat yang saat ini sering kami bersama-sama untuk itu. Iya, saya setuju dengan Pak Siwa, karena mengingat dari setiap tahun presentasinya cukup tinggi nih, 90% terus nih. Kenapa nih? Kendalanya di mana? Ternyata tadi ya ada beberapa kendala dan sudah menjadi langkah preventif juga untuk dilakukan selebihnya agar SOP-nya jelas nih bagi para pekerja untuk mengikuti yang prosedural. Seperti itu. Terima kasih Pak Siwa sudah hadir bersama dengan kami di podcastku RRI Kupang, Beta Pung Podcast. Next time kita ngobrol lagi ya Pak ya, biar lebih seru lagi. Baik, dan juga untuk Anda himbauan perlu? Oh, boleh lah, singkat aja boleh, singkat aja lah boleh. Mungkin bisa disampaikan juga untuk menjadi pengingat buat kita. Baik, himbauan saya sebenarnya dari masalah tadi, penyebab utama kan salah satunya ini ya, salah satu penyebab mereka non prosedural ini, berangkat non prosedural ini adalah informasi, dan yang kedua adalah soal SDM. Jadi gampang sekali percaya, dibujuk. Yang ketiga soal modus operandi ini. Soal modus operandi itu para sindikat penempatan ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang. Nah, oleh karena itu yang pertama sekali adalah kita himbau adalah hati-hati terhadap bujuk rayu ini ya, dengan iming-iming gaji besar, proses cepat, kemudian juga itu dikendalikan lewat media sosial. Ini juga harus hati-hati, harus cari tahu sumber aslinya. Tentu saja pemerintah dalam hal ini berbagai jenjang itu ada, mulai dari kecamatan, mulai dari desa, kabupaten, provinsi dan seterusnya itu selalu ada. Kenapa? Mandat Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia itu sudah melibatkan dari desa. Baik. Sekali lagi terima kasih ya Pak Siwa ya untuk himbauan dan juga sarannya bagi kita sebagai pengingat. Karena ingat, siapapun pasti tidak mau dong ya ketika kita pergi membawa harap dan pulang tak bernyawa.